Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmanani dari kelas PM 2022D dengan NIM 3 digit terakhir 059. Saya di sini akan membahas mengenai UAS Geometri Analitik tahun 2023. Untuk soal nomor 1, jika garis G dengan persamaan 4x plus Y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang dan garis H dengan persamaan 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang, tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut dan tentukan luas persegi panjang tersebut. Berikut adalah ilustrasi dari soal yang diberikan. Untuk menjawab poin A, kita misalkan garis K adalah berkas garis yang dibentuk garis G dan garis H serta tegak lurus garis G. Maka persamaan garis K yaitu G plus lambda H sama dengan 0. K 4x plus Y min 12 plus lambda dikali 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0. Lalu 4x plus Y min 12 plus 3 lambda x min 2 lambda Y plus 2 lambda sama dengan 0. Lalu kita dapat 4 plus 3 lambda x plus 1 min 2 lambda y plus min 12 plus 2 lambda sama dengan 0. Dari persamaan garis K, dapat diperoleh gradien dari garis K, yaitu MK sama dengan min 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda. Lalu selanjutnya, karena persamaan garis G sudah kita ketahui, maka kita dapat mencari gradien dari garis G. Yaitu samaan garis G 4x plus Y min 12 sama dengan 0 bisa kita ubah menjadi min 4x plus 12, sehingga kita peroleh gradien garis G yaitu negatif 4. Lalu karena garis K tegak lurus garis G, maka gradien garis K dikalikan gradien garis G akan sama dengan negatif 1, dimana kita dapat gradien garis K yaitu minus 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda dikalikan minus 4 gradien garis G sama dengan negatif. Lalu
kita operasikan negatif 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda sama dengan min 1 per min 4, di mana negatif 4 negatif 3 lambda min 3 lambda 1 min 2 lambda sama dengan 1 per 4. Ini kita operasikan, kita akan mendapat negatif 2 lambda plus 12 lambda sama dengan negatif 6 min 1, 10 lambda sama dengan negatif 17, sehingga kita dapat nilai lambda yaitu negatif 17 per 10. Lalu selanjutnya, karena kita sudah mendapat nilai lambda, maka kita bisa substitusi nilai lambda sama dengan negatif 17 per 10 ke persamaan garis K. Persamaan garis K yaitu 4 plus 3 dikali negatif 17 per 10 X plus 1 min 2 dikali negatif 17 per 10 Y plus negatif 12 ditambah 2 dikali negatif 17 per 10 sama dengan 0. Ini kita hitung dan kita akan mendapatkan 4 plus negatif 51 per 10 X plus 1 negatif min negatif 34 per 10 Y plus negatif 12 plus negatif 34 per 10 sama dengan 0. Kita hitung dan kita akan mendapatkan negatif 11 per 10 X ditambah 44 per 10 Y dikurangi dengan 154 per 10 sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan, lalu kita akan mendapat persamaan garis K yaitu negatif 11X plus 44Y dikurangi 154 sama dengan 0. Selanjutnya, kita bisa ambil titik B dengan XB, YB pada garis H, di mana titik B merupakan salah satu titik sudut persegi panjang. Dengan XB sama dengan 0, maka persamaan garis H yaitu 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0, sehingga 3XB min 2YB plus 2 sama dengan 0. 3 dikalikan 0 min 2YB plus 2 sama dengan 0, kita peroleh YB sama dengan 1. Maka titik B, koordinat dari titik B yaitu 0,1. Selanjutnya, misal garis L adalah sisi persegi panjang yang sejajar
dengan garis G. Dan melalui titik B. Maka gradien garis L akan sama dengan gradien garis G, di mana gradien garis L sama dengan min 4. Sehingga kita dapat peroleh persamaan garis L, yaitu Y min YB sama dengan gradien garis L dikalikan X min XB, Y min 1 sama dengan min 4, X min 0. Y min 1 sama dengan min 4X, lalu kita dapat peroleh persamaan garis L, yaitu 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang melalui titik B dan tegak lurus garis G. Misal garis J. Maka gradien garis J jika dikalikan gradien garis G akan sama dengan negatif 1. Di mana gradien garis J dikalikan min 4 sama dengan min 1. Gradien garis J sama dengan min 1 per min 4 sama dengan 1 per 4. Sehingga diperoleh persamaan garis J, yaitu Y min YB sama dengan gradien garis J dikalikan X min XB, Y min 1 sama dengan 1 per 4, X min 0, persamaan garis J sama dengan Y min 1 sama dengan 1/4 X, sehingga kita dapat peroleh persamaan garis J, yaitu 1/4 X min G plus 1 sama dengan 0. Ini kita bisa sederhanakan, lalu kita akan dapat X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang adalah garis G, yaitu 4X plus Y min 12 sama dengan 0, garis K 11X plus 44Y min 154 sama dengan 0, garis L 4X plus Y min 1 sama dengan 0, dan garis J yaitu X min 4Y plus 4 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu poin B, di mana kita harus mencari luas dari persegi panjang tersebut. Nah, untuk mencari luas persegi panjang dibutuhkan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Maka, yang pertama kita cari, misal jarak titik B ke garis K
adalah panjang persegi panjang. Panjang dari persegi panjang. Maka D yaitu AKXB plus BKYB plus CK per plus minus akar AK kuadrat plus BK kuadrat yaitu minus 11 dikali 0 plus 44 dikali 1 dan plus negatif 154 per plus minus akar negatif 11 kuadrat plus 44 kuadrat. Lalu jika kita hitung, kita akan dapat negatif 110 per plus minus akar 2057, di mana kita akan, jika kita sederhanakan akarnya, kita akan dapat negatif 110 per plus minus 11 akar 17. Maka 110 per 11 akar 17, atau kita bisa tulis 10 akar 17 per 17. Lalu selanjutnya, misal jarak titik B ke garis G adalah lebar dari persegi panjang. Maka D sama dengan AGXB plus BGYB plus CG per plus minus akar AG kuadrat plus BG kuadrat. Kita masukkan nilainya, yaitu 4 dikali 0 per 1 dikali 1 negatif 12 per plus minus akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Dimana jika kita hitung, akan kita dapat negatif 11 per plus minus akar 17. Sehingga 11 akar 17 juga kita bisa tulis 11 akar 17 per 17. Nah, kita sudah mengetahui panjang dan lebar, maka kita bisa mencari luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, di mana panjangnya yaitu 10 akar 17 per 17 dikali 11 akar 17 per 17. Kita hitung, kita akan mendapatkan 110 per 17. Jadi, luas persegi panjang adalah 110 per 17. Soal nomor 2, diketahui O 0,0 dan garis G 4x plus y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap 0 sama dengan jaraknya ke garis G. Oke. Untuk yang pertama, ambil sebarang titik A dengan XA, YA. Sehingga jarak titik A ke 0 sama dengan jarak
titik A ke garis G. Jarak titik A ke O ini menggunakan rumus jarak dari titik ke titik, yaitu akar XA min X0 kuadrat plus YA min Y0 kuadrat. Lalu, jarak titik A ke garis G menggunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu AXA plus BYA plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai X0 dan Y0 yaitu 0,0. Jadi ini X0, Y0. XA min 0 kuadrat plus YA min 0 kuadrat. Ini diakarkan. Lalu A ini kita ambil dari persamaan garis G, yaitu A, B di mana di sini 1 dan C ini min 12. Sehingga 4XA plus YA, karena B ini 1 maka 1 dikalikan YA yaitu YA min 12 per plus minus akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Lalu karena ini XA min 0 XA dan YA min 0 juga YA, maka akar XA kuadrat plus YA kuadrat sama dengan 4XA plus YA min 12 per plus minus 4 kuadrat 16 ditambah 1 akar 17. Kedua ruas kita kuadratkan, maka kita mendapat XA kuadrat plus YA kuadrat sama dengan 4XA plus YA min 12 kuadrat per plus minus 17. Nah, untuk mendapatkan tempat kedudukannya, kita mendapat dua kondisi, yaitu ketika positif dan negatif. Maka ketika positif, kita akan dapat XA kuadrat plus YA kuadrat sama dengan 4XA plus YA min 12 kuadrat per positif 17. Lalu kita operasikan, kita akan dapat 17XA kuadrat plus 17 YA kuadrat min 16XA min YA kuadrat, maaf ini 16XA kuadrat min 114 min 8XA YA plus 96XA plus 24 YA sama dengan 0. Ini kita operasikan kuadratnya juga, mendapatkan persamaan seperti ini. Lalu kita hitung, kita dapat XA kuadrat plus 16 YA kuadrat min 8XA YA plus 96XA plus 24 YA min 144 sama dengan 0. Nah, jika titik A XA, YA ini dijalankan, diperoleh persamaan X kuadrat plus 16Y kuadrat min 8XY plus 96X plus 24Y min 144 sama dengan 0. Lalu selanjutnya, ketika negatif,
kita peroleh XA kuadrat plus YA kuadrat sama dengan 4XA plus YA min 12 kuadrat per negatif 17. Lalu kita operasikan, kita akan dapat negatif 17XA kuadrat negatif 17YA kuadrat negatif 16XA kuadrat negatif YA kuadrat negatif 144 negatif 8XA YA plus 96XA plus 24 YA sama dengan 0. Lalu kita hitung, kita akan mendapat negatif 33XA kuadrat negatif 18 YA kuadrat negatif 8XA YA plus 96XA plus 24 YA negatif 144 sama dengan 0. Nah, ini juga sama jika titik A XA YA dijalankan, diperoleh negatif 33X kuadrat negatif 18Y kuadrat negatif 8XY plus 96X plus 24Y negatif 144 sama dengan 0. Nah, persamaan ini dan ini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap O sama dengan jaraknya ke garis G. Untuk soal nomor 3, diketahui bidang W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan bidang V 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang Y OZ serta tegak lurus bidang V. Yang pertama, misal bidang U melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ. Nah, bidang YOZ ini, YOZ itu artinya X sama dengan 0. Maka bidang U W plus lambda YOZ sama dengan 0. X plus Y plus Z plus 1 plus lambda dikalikan X sama dengan 0. Maka bidang U adalah lambda plus 1X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Maka diperoleh A sama dengan lambda plus 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Lalu, bidang U tegak lurus dengan bidang V. Sehingga AV plus BV plus CV sama dengan 0. A adalah lambda plus 1 dikalikan 2 plus 1 dikalikan 3 plus 1 dikalikan min 1 sama dengan 0. 2 lambda plus 1 plus 3 min 1 sama dengan 0, sehingga 2 lambda sama dengan min 4, didapatkan lambda sama dengan min 2. Nah, kita substitusi nilai lambda sama dengan min 2
maka diperoleh persamaan bidang U, yaitu lambda plus 1x plus y plus z plus 1 sama dengan 0, U min 2 plus 1x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. U min x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Maka bidang U adalah bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang GOZ serta tegak lurus bidang V. Persamaannya min x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Soal nomor 4, diketahui bidang V x plus 2y plus 2z sama dengan 0 dan bola B x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat plus 2x plus 4y plus 4z min 6 sama dengan 0. Bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran K. Tentukan panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita mencari jari-jari dari bola. Jari-jari dari bola adalah F sama dengan akar 1/4 dikali 2 kuadrat plus 1/4 dikali 4 kuadrat plus 1/4 dikali 4 kuadrat plus 16. Sama dengan akar 1 plus 4 plus 4 plus 16. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya, mencari pusat bola. Misal M. Untuk mencari pusat bola, yang pertama kita mencari XM sama dengan min 1/2 dikali 2 sama dengan min 1. YM sama dengan min 1/2 dikalikan 4 sama dengan min 2. Dan ZM sama dengan min 1/2 dikalikan 4 sama dengan min 2. Sehingga pusat bola adalah M min 1, min 2, min 2. Selanjutnya yaitu mencari jarak M ke bidang V, yaitu D nilai mutlak AXM plus B YM plus C ZM per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. 1 dikalikan min 1 plus 2 dikalikan min 2 plus 2 dikalikan min 2 per akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama dengan min 9 per akar 9 atau 9/3 sama dengan 3. Karena D kurang dari R, maka bidang memotong bola. Sehingga didapat jari-jari lingkaran sama dengan akar 5 kuadrat min 3 kuadrat. Akar 25 min 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Lalu kita ketahui jika bilangan arah bidang V sama dengan 1,2,2.
Misal persamaan garis G ini tegak lurus bidang V dan melalui pusat bola. Maka G X sama dengan min 1 plus lambda, Y sama dengan min 2 plus 2 lambda, dan Z sama dengan min 2 plus 2 lambda. Nilai ini kita substitusikan ke persamaan bidang V, sehingga didapat min 1 plus lambda plus 2 dikali min 2 plus 2 lambda ditambah 2 dikali min 2 plus 2 lambda sama dengan 0. Kita dapat min 1 plus lambda, min 4 plus 4 lambda, min 4 plus 4 lambda sama dengan 0. Sehingga 9 lambda sama dengan 9, lambda kita dapatkan sama dengan 1. Sehingga dari persamaan garis G didapat X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Jadi 0,0,0 adalah pusat lingkaran. Soal nomor 5, diketahui parabola dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0 dan garis G dengan persamaan G 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Tentukan A. Titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktriks parabola tersebut. B. Persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Oke. Untuk menjawab poin A, yang pertama, persamaan parabola diubah ke bentuk kanoniknya, di mana x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0, x kuadrat plus 1 plus 2x plus 4y sama dengan 8. Jadi kedua ruas ditambahkan dengan 1, lalu x plus 1 kuadrat sama dengan min 4y plus 8 menjadi x plus 1 kuadrat sama dengan min 4y min 2. Maka puncak parabola adalah P A, B. A, B ini didapat dari bentuk umum persamaan parabola di mana x min A kuadrat sama dengan min x min A, min 4P Y min B. Sehingga P puncak dari parabola min 1, min 2. Lalu titik fokus atau F besar parabola dengan persamaan di atas
adalah F A, B plus P sama dengan F sama dengan F min 1, min 2, min 1 sama dengan F min 1, min 3. Lalu sumbu simetri parabola itu selalu tegak lurus terhadap direktrix dan melewati titik puncak. Melewati titik puncak parabola, maka sumbu simetri adalah X sama dengan min 1. Lalu persamaan direktrix bisa didapat dengan Y sama dengan B min 1/4A. Maka Y sama dengan min 2 min 1/4 min 1 sama dengan min 7/4. Sehingga persamaan direktrix adalah Y sama dengan min 7/4. Untuk menjawab pertanyaan poin B, di mana persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Mula-mula kita mencari gradien garis G. MG sama dengan 3/2. Selanjutnya, MG ini didapat dari persamaan garis G dibagi min 3x plus 1 sama dengan 0, itu menjadi Y 3x plus 1/2. Jadi didapat gradiennya adalah 3/2. Selanjutnya, gradien garis singgung atau M singgung. Nah, karena persamaan garis singgung ini tadi tegak lurus dengan garis G, maka M singgung dikali MG itu akan sama dengan min 1, di mana M singgung dikali 3/2 sama dengan min 1, maka kita dapat M singgung sama dengan min 2/3. Lalu kita cari titik singgung. Titik singgung ini diperoleh dengan X sama dengan min B/2A, di mana X kuadrat plus 2X plus 4Y min 7 sama dengan 0 ini dapat diubah menjadi
Y sama dengan 1/4 X kuadrat min 1/2 X plus 7/4. Sehingga X sama dengan min B per 2A sama dengan min 1/2/2 dikali 1/4 sama dengan 1/2/1/2 sama dengan 1. Kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke persamaan sebelumnya. Y sama dengan 1/4 dikali 1 kuadrat min 1/2 dikali 1 plus 7/4. Sehingga kita dapat Y sama dengan 3/2. Maka titik singgung misal titik A adalah 1,3/2. Lalu kita dapat persamaan garis singgung yaitu Y min YA sama dengan N singgung dikali X min XA. Y min 3/2 sama dengan min 2/3 dikali X min 1. Y sama dengan min 2/3X plus 2/3 plus 3/2. Y sama dengan min 2/3X plus 16/6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 6Y sama dengan min 4X plus 16. Bentuknya bisa kita ubah menjadi 4X plus 6Y min 16 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis G adalah 4X plus 6Y min 16 sama dengan 0.